kita buka dasar firman-Nya. Yeremia 2 ayat yang kedua dan ayatnya yang ketiga. Yeremia 2, 2 dan 3. Karena hanya 2 pasal, mari sama-sama kita baca bersama-sama. 3, 2, 1, ya. Ayatnya yang ketiga, lebih lagi ketika itu, sebagai buah bungaran dari hasil tanahnya, semua orang malapetaka menimpa mereka. Demikianlah firman Tuhan. Ada banyak orang berpikir Tuhan seperti sebuah mesin yang gak punya perasaan. Tetapi sesungguhnya Tuhan punya perasaan. Yang setuju katakan amin. Bahwa Tuhan seperti saudara dan saya punya perasaan. Bedanya perasaannya suci dan kudus. Dan murni perasaannya Tuhan. Tuhan punya perasaan. Dan Alkitab mengatakan, aku teringat kepada kasih-Mu kepada Tuhan. Tuhan mengatakan demikian, aku teringat kepada kasih-Mu pada masa mudamu. Kepada cintamu pada waktu engkau masih menjadi pengantin. Bagaimana engkau mengikuti aku di padang gurun, di negeri yang tiada tetaburannya. Tuhan bilang sama bangsa Israel, aku ingat ketika kamu kasih mula-mula sama aku, kata Tuhan. Aku ingat ketika kamu sungguh-sungguh sama aku. Dan ayat ini saya rasa juga masih relevan untuk saudara dan saya. Tuhan juga bilang sama saudara dan saya pada sore hari ini. Tuhan bilang, aku ingat ketika kamu baru pertama kali bertobat, kata Tuhan. Aku ingat ketika kamu on fire sama aku, kata Tuhan. Aku ingat ketika kamu menjadikan aku segalanya dalam kehidupan kamu. Tuhan ingat bagaimana dulu kita sungguh-sungguh sama Dia. Amin. Dan berikutnya lagi kita lihat di ayatnya yang kelima. Saudara, bear with me, fokus sama firman hari ini. 20 menit ke depan, saya percaya atas anugerahnya, saudara pulang pasti diberkati. Amin saudara. Fokus sebentar, ayat yang kelima. Sama-sama kita baca. 3, 2, 1, iya. Tadi Tuhan bilang, aku ingat segala kasih-Mu, aku ingat segala kasih mula-mulamu. Sekarang Tuhan bilang sama bangsa saya dan kepada saudara dan saya. Tuhan bilang demikian, apakah kecurangan yang didapati nenek moyangmu padaku, sehingga mereka menjauh daripadaku. Tuhan bilang sama saudara dan saya kurang apa sama kamu, kata Tuhan. Saya kurang apa sampai kamu tiba-tiba jauhin saya, kata Tuhan. Saya percaya bahwa ayat ini bukan hanya untuk orang Israel, tapi juga masih berlaku untuk saudara dan saya. Tuhan bilang sama saudara dan saya hari ini, mengapa tiba-tiba kamu menjauh daripadaku? Mengapa kamu mengikuti dewa kesia-siaan? Dan ayat yang kelima tadi katakan menjadi sia-sia. Mengapa kita tadinya cinta Tuhan? Mengapa tadinya Tuhan segalanya buat kita? Tapi tiba-tiba sekarang kita menjauh dari Tuhan karena kita lebih mengasihi yang lain. Tapi Pak Pendeta, saya tetap ke gereja. Ke gereja tidak menjadikan saudara orang percaya. Karena ada banyak orang ke gereja cuma sekedar bekerja atau memenuhi syarat sebagai orang Kristen. Tapi yang menjadikan saudara orang percaya adalah melakukan kehendak firman Tuhan. Yang percaya katakan amin. Melakukan, saudara, menjadikan saudara orang percaya. Saudara, berikutnya ayat selanjutnya 11, 12 dan 13. Sama-sama kita baca. 3, 2, 1, ya. Pernahkah? Tetapi umatku menukarkan kemuliaannya dengan apa? Allah berkata, pernahkah suatu bangsa menukarkan Allahnya? Pernahkah suatu bangsa menukarkan kemuliaannya dengan apa yang tidak berguna? Mereka meninggalkan Tuhan, kita meninggalkan Tuhan. Saudara dan saya meninggalkan Tuhan untuk sesuatu yang tidak berguna. Ayat yang ke-12 lebih intens lagi. Alkitab katakan demikian. Tertegunlah, hai menggigil dan dengan sangat demikianlah. Ayat 13, kasih keras suaramu sebab sumber air yang hidup untuk, ya ini kolam yang bocor yang tidak dapat menahan air. Ayat yang ke-12, tertegunlah akan hal itu.
Ayat yang ke-12, tertegun akan atas hal itu hai langit, menggigil dan gemetarlah dengan sangat. Demikianlah firman Tuhan. Maksud dari ayat ini, malaikat dan semua orang percaya di surga, melihat dari surga, melihat kita meninggalkan Tuhan demi sesuatu yang tidak berguna. Malaikat berkata, atau orang percaya di surga berkata kayak, what? Kamu tinggalin Tuhan untuk hal kayak gitu doang? Kamu ninggalin Tuhan untuk hal yang gak berguna seperti itu? Di ayat yang ke-13 dikatakan demikian. Umatku, mereka dikatakan ayat yang ke-12, mereka meninggalkan aku sumber air yang hidup untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang tidak dapat menahan. Mereka meninggalkan the living water, Allah yang hidup itu, sumber air yang hidup, untuk menggali kolam yang tidak dapat menahan air. Kemarin saya di sesi terakhir Baris Sarbi ini selesai pelayanan, di depan mobil saya ada 2 orang nungguin saya. Nungguin. Karena udah sesi 9, saudara terakhir, dan habis doain orang, altar call banyak, jadi capek banget. Jadi saya mau bilang sama orang ini, saya mau bilang sama dia, maaf saya capek banget, ini nomor telepon saya, telepon aja nanti kita ngobrol. Baru mau ngomong begitu, baru saya mendekat, baru saya mau bilang ini nomor telepon saya, tiba-tiba bilang gini, Pak saya mau bunuh diri. Saya gak mungkin bilang, oh puji Tuhan dah. Pak saya mau bunuh diri, saya langsung bilang sama dia, capeknya hilang, dan saya langsung bilang, oke, what can I do for you? Dia cerita panjang lebar sampai tengah malam. Padahal saya bawa istri, bawa anak saya. Saya bilang udah terlalu malam nih, temuin saya tengah minggu ibadah. Dia temui saya di sebuah ibadah tengah minggu yang saya dijadwal di sana. Dan ketika ketemu sama saya is break my heart. Ini ngagetin saya. Kenapa? Karena yang anak muda di bawah 20 tahun. Tetapi dia pria suka sama pria. Dan yang wanita suka sama wanita. Ada seorang istri DM saya di Instagram saya, Pak, suami saya dulu homo Pak. Tapi semenjak sama saya bertobat Pak. Tapi kemarin saya buka HP-nya Pak, historinya dia nonton lagi film gay Pak. Apa yang harus saya lakukan Pak? Ini hidup. Banyak di antara kita ninggalin Tuhan untuk sesuatu yang sebenarnya tidak berguna. Kita lihat ayat 19 ke 20. Ayat 19 ke 20. Sama-sama kita baca. 3, 2, 1, ya. Ayat yang ke-20, tetapi seperti seorang istri tidak setia terhadap temannya, demikianlah kamu. Hai kaum Israel, demikianlah. Sungguh aku mau menempatkan engkau di tengah-tengah anak-anakku dan memberikan kepadamu negeri yang indah, milik pusaka yang paling permai dari bangsa-bangsa, kata Tuhan demikian. Pikirku, Tuhan berpikir kalau saja aku angkat dia, kalau aku angkat dia, aku promosiin dia, mungkin aja dia akan lebih setia sama saya. Pikirku, engkau akan memanggil aku Bapakku dan tidak berbalik dari mengikuti aku. Tetapi sesungguhnya seperti seorang istri tidak setia terhadap temannya, demikianlah kamu tidak setia terhadap aku. Minggu lalu di Central Park ada seorang bapak-bapak 63 tahun, tim saya saksinya. Kejar saya ke lift dengan tongkat, gemeter karena stroke. Dia bilang gini, saya tolak dusta, tolak tipu. Pak, saya mau bunuh diri Pak, saya mau bunuh diri Pak. Saya layanin, saya kasih nomor saya. Dan sepanjang seminggu dia telepon saya terus. Kenapa telepon saya terus? Karena dia udah punya anak, punya cucu, punya mantu. Istrinya tiba-tiba 3 bulan belakangan ini pergi dari rumah. Karena kecantol sama cowok muda yang ketemu di mall. Yang cowok muda itu yang cuman prorotin duitnya doang. Cowoknya, ceweknya ini istrinya, kan ini udah oma-oma kan? Iya kan? Oma-oma kan harusnya kan ikut PA wanita kan? Malam nonton sinetron dong. Dan ke gereja dong. Saya kaget, sampai saya bilang gimana Pak?
Iya Pak, istri saya ninggalin saya Pak. Saya tolak dusta perkataan saya nggak overrated, saya nggak lebih-lebihin. It is what it is. Istri saya ninggalin saya Pak, karena ketemu cowok Pak di mall. Lebih muda Pak, uangnya habis Pak. Saya mau mati aja Pak. Saya tuh mikir, kok bisa ya? Udah oma-oma, ninggalin suami, anak, cucu, mantu, keluarga yang bahagia. Cuman demi cowok yang ketemu di mall. Kok bisa? Tapi banyak kayak kita kayak begitu. Tinggalin Tuhan yang udah terlalu baik sama kita. Untuk sesuatu yang juga gak berguna. Seminggu lebih dia telepon saya terus. Pak, tolong Pak. Yang bisa nyelamatin rumah tangga saya cuman Pak Gideon. Kalau saudara gak percaya saya kasih WA-nya. Pak, tolong Pak, telepon istri saya Pak. Saya bilang sama dia, maaf Pak. Saya gak pernah telepon istri orang. Enggak, saya ngomong begitu sama dia. Saya nggak pernah nelfon istri orang, Pak. Saya pendeta, pantang nelfon istri orang. Tolong Pak, istri saya paling takut sama pendeta Gideon. Ini kata dia ya. Istri saya itu ngefans banget sama Bapak. Tolong Pak, Bapak WA. Di WA Bapak, tolong kasih foto Bapak. Terus kasih nama Bapak. Dia kalau lihat WA dari Bapak, dia pasti takut Pak. Saya nggak dusta, nggak apa, tim saya saksinya. Saya ambil HP saya WA dia, saya telepon. Pertama nggak ngangkat. Terus saya WA. Saya bilang, Salam Bu, saya pendeta Gideon Simanjuntak. Saya nggak tambahin SHMTH, enggak. Saya bilang sama itu, Bu, kembali kepada suami Ibu. Ibu udah tua Bu. Loh iya kan? Iya kan? Nggak, saya kan nggak kurang-kurangin kan? Suaminya 63. Dianya udah 60 juga. Udah ada anak, cucu, mantu. Cuma gara-gara ketemu cowok di mall. Bu, kembali kepada suami ibu. Ibu bertobat Bu. Saya kirim kan. Saya dengar dari suaminya kan dia paling takut sama saya. Saya kirim itu Kamis. Sampai hari ini. Cuman di-read. Dan gak dibales. Banyak dari antara kita. Ninggalin Yesus. Sama seperti ibu-ibu yang tadi. Ninggalin keluarga yang udah bahagia. Cuman gara-gara sesuatu yang gak berguna. Para bapak-bapak lihat perempuan di kantor kayaknya lebih cantik, lebih sopan, lebih baik daripada istri kita. Terus kita selingkuh sama dia. Ketika anak kita tahu, anak kita nangis, istri kita tahu nangis, keluarga besar tahu, semuanya hancur, nama baik hancur, keluarga hancur. Kita baru sadar bahwa kuntilanak ini gak seberharga itu. Betul apa tidak? Betul apa tidak maksud saya? Saudara ketawa boleh tapi use your brain. Makanya penyesalan di belakang. Kalau di depan pendaftaran. Banyak di antara kita kasus yang lagi rame ini. Yang mewarnai TV seluruh nasional. Yang kisah itu. Ini streaming. Tahu kan kisah itu? Kalau saya boleh ngomong, saya yakin dia orang yang paling menyesal. Mungkin dia salah satu orang yang paling menyesal hari ini. Karena karir yang dibangun puluhan tahun. Hancur cuman karena 5-10 menit. Ya. Saudara ngerti maksud saya kan? Sekolah dari muda. Ke daerah, tangkap penjahat, dapat itu. Saya tolak dusta, tolak tipu. Saya nonton di TikTok ketika tangannya di handcuff. Saya nangis.
Saya nangis. Kenapa nangis? Roh Kudus kasih tahu sama saya. Apa? Betapa orang dari yang paling mulia. Yang paling mulia. Puncak kejayaan. Kalau lupa diri. Hinanya minta ampun. Bahkan terancam hukuman mati. Makanya dosa kita lihat Kejadian 3 ayat yang ke-6. Ini diem-diem semua, kenapa? Selingkuh apa bagaimana ini? Bilang kiri kanan saudara, selingkuh neraka, bilang. Ayo bilang selingkuh neraka, bilang ayo. Ayo, kalau di sampingmu sama pelakormu, mampus loh. Bodoh amat. Kebetulan saya datang sama selingkuhan saya, Pak. Ya udah bagus, nanti pulang neraka bareng-bareng. Ketawa lagi, mikir. Kejadian 3 ayat yang ke-6, sama-sama kita baca. 3, 6. 1, 2, 3, iya. Sama-sama bilang sama saya, melihat. Sama-sama bilang sama saya, baik. Sama-sama bilang sama saya, sedap kelihatannya. Sekali lagi, melihat, baik, sedap kelihatannya. Ingat ini 3, ini modus operandi iblis. Alkitab bilang begini, Allah bilang sama Hawa dan Adam, semua pohon di Taman Eden boleh dimakan. Semua boleh, cuman satu yang gak boleh. Paling gampang gini deh, anggap aja pohon di Taman Eden ada 100 pohon, cuman satu yang gak boleh makan. Saya mau tanya sama saudara, gampang apa susah? Kurang keras, gampang apa susah? Gampang kan? Cuman satu gitu loh. Dari ribuan pohon di Taman Eden, cuman satu yang gak boleh. Cara kerja iblis. Iblis akan mengarahkan fokusmu kepada sedikit yang tidak kau punya dibanding yang banyak yang kau punya. Iblis akan mengarahkan apa yang saudara gak punya. Bukan apa yang saudara. Iblis gak akan bilang, ingat suami, ingat istri, itu iblis sudah dibaptis. Iblis akan mengarahkan fokus kita kepada apa yang sedikit yang kita nggak punya dibanding yang banyak yang kita. Kan ibu-ibu tadi kan dia punya banyak. Dia punya suami yang baik, dia punya dia punya anak-anak, dia punya mantu, dia punya cucu. Itu kan begitu baik. Tapi mungkin karena apa sih? Seks. Karena apa sih? Cuman karena hal kecil, dia tinggalin. Makanya, dosa selalu kelihatannya lebih baik. Dosa iblis goda kita nggak kayak zaman dulu. Bertanduk, gigi taring. Nggak ada yang mau ikut iblis. Selalu baik. Sedap kelihatannya. Kita lihat istri orang, kata orang kan lumput tetangga lebih hijau. Kita lihat, aduh sopan, manis, baik. Lihat istri kita, ini di zoom lagi sama dia. Ya. Ngambil duit perusahaan 2 juta. Kan awalnya gak ketahuan kan. Enak. Tapi giliran ketahuan. Dipecat. Anak istri nangis. Malunya minta ampun. Selalu kayak gitu. Amin. Makanya kita akan lihat satu ayat. Biar saudara saya bisa lebih mengerti apa maksud saya. Kalau saudara tahu Pulau Ran di Maluku? Oke, kalau saudara nggak tahu, saya nggak kaget. Kalau saudara tahu, saya kaget. Ini Pulau Ran di Maluku. Ini pulaunya. Tahukah saudara, ada kabar, ada cerita yang menarik. 200 tahun yang lalu, pulau ini pernah diperebutkan oleh Portugis, oleh Belanda, oleh Britania Inggris, kerajaan Inggris. Kemarin kebetulan opung baru saya meninggal. Iya, Ratu Elizabeth. Itu opung baru. Kemarin bapak udah saya telepon Raja Charles. Bontot, datang gak kau ke Buckingham?
Saya bilang, maaf Amang, lagi ada khotbah. Jadi sebenarnya kerajaan Inggris itu marga Simanjuntak. Diam-diam ya. Jangan ngomong-ngomong. Pulau. Kalau gila jangan tanggung-tanggung. Ini Pulau Oran. Saudara tahu nggak? Ini pulau pernah sama Inggris mau ditukar sama Pulau Manhattan, New York. Tahu New York kan? Yang keluar tol belok kiri itu. Pulau Oran, ini pulaunya, mau ditukar sama New York. Kita yang sekarang tahu, pernah ke New York? Sama. Yang patung itu tuh. Ya, patung perempuan Liberty. Ini pulau pernah mau ditukar sama pulau New York. Sama pulau Manhattan. Tahu itu Madison Square? Tahu kan Times Square, tahu? Bukan yang di Cibubur. Pulau ini nih, pulau ini. Nah itu Pulau Oran, itu Manhattan, New York. Kita yang sekarang, di zaman sekarang kita akan bilang kayak, what? Masa mau tukar New York sama Pulau Oran? Begitu juga dalam tahapan yang jauh lebih tinggi lagi. Ketika kita mau tukar Tuhan sama dunia. Ketika engkau suami mau tukar rumah tanggamu sama perempuan lain. Ketika engkau anak muda mau tukar imanmu sama yang lain. Saudara tahu kuis yang dulu terkenal di Indonesia, Deal or Not Deal? Tahu ya? Yang saya kasih 100 juta, ore. Terus pembawa acaranya gitu kan, di setting, ayo bu, tukar 100 juta sama yang di balik tirai. Gitu kan. Terus penonton kan kompor gas semua kan. Penonton, tukar. Gak ada penonton bilang, bu doa dulu, gak ada. Penonton bilang, tukar. Gak ada penonton bilang, bu puasa dulu bu, gak ada. Terus pembawa acara bilang, gimana bu? Tukar 100 juta sama yang di balik tirai. Terus karena kita nafsu, kita pikir di balik tirai itu ada mobil, ada apartemen, ada rumah. Deal, salaman, deal. Pas tirainya dibuka, zong. Banyak orang tinggalin Yesus untuk zong. Banyak orang tinggalin Yesus untuk zong. Banyak orang tinggalin rumah tangganya untuk zong. Banyak orang tinggalin kehidupannya yang benar untuk sesuatu yang zong. Bilang kiri kanan saudara, kamu jangan kayak gitu. Yakobus 1 ayatnya yang ke-13. Sama-sama kita baca. Yakobus 1 ayat 13. Saya akan selesai sebentar lagi. 3, 2, 1, iya. Apabila seseorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Ada banyak orang berkata, gimana dong Allah cobai saya? No. Ya bisa gimana dong? Pak Pendeta, saya nggak bisa jatuh cinta sama perempuan. Saya jatuh cinta sama laki-laki. God made me like this. No. Tuhan nggak pernah buat kita kayak begitu. Dan Tuhan tidak pernah mencobai kita. Yang percaya dan sepakat sama saya katakan amin. Siapa yang mencobai kita? Bukan iblis. Bahkan yang mencobai kita ayat yang ke-14 tolong ditampilkan. Sama-sama kita baca. 3, 2, 1, ya. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Sama-sama bilang sama saya, keinginan sendiri. Saya bisa lihat saya kata keinginan sendiri. Ya, tampilkan ayatnya dulu. Kata keinginan sendiri, saudara buktikan omongan saya. Dalam bahasa aslinya, menggunakan kalimat dipancing. Yang mencobai kita bukan Tuhan, tapi iblis memancing kita. Iblis secara constantly, 24 hour, saya bisa lihat saya, secara konsisten 24 jam memancing kita. Iblis bilang, ayo nih. Cepet nih.
Ayo dong. Cepet nih. Dilihat kita kuat sama uang. Oh, kuat sama uang. Diganti perempuan. Iblis bilang, ayo nih perempuan cantik. Lebih muda dari istri lo. Lebih kalem, istri mau cerewet. Ayo dong. Dia mau sama lo nih. Dia mau. Saudara yang lemah sama yang namanya amarah. Gak bisa kontrol amarah. Tadi Ibu Gembala khotbah mengenai amarah. Yang gak bisa kendalikan emosi kita. Iblis tahu. Ketika saudara pulang dari kantor, pulang malam-malam. Padahal istri cuma nanya begini. Pak, tumben pulang malam. Gak salah istri, tapi karena kita amarah. Iblis bilang, gila istri lo. Lo udah capek-capek. Dituduh aneh-aneh lagi. Marah. Atau saudara yang udah ada benih curiga sama suamimu. Ketika suamimu kau telepon gak diangkat. Iblis langsung bilang. Tuh kan. Gak diangkat ya. Lagi indohoy dia tuh. Lagi sama yang lain tuh dia tuh. Saudara yang punya kelemahan sama pornografi. Di malam-malam. Iblis datang. Iblis bilang. Udah buka. www. Jangan pura-pura nggak tahu lah. www kan nggak mungkin www.tiberias.or.id nggak mungkin. Iblis bilang, udah buka, nggak ada yang tahu. Buka aja. Udah buka link porno itu. Ayo lanjut. Engkau yang anak muda pacaran lagi berdua. Iblis datang. Papa mamanya gak ada tuh. Udah. Tapi kan pendeta Gideon bilang ini. Pendeta Gideon gak tahu apa-apa. Saya dapat hikmat pancingan ini jam 12 malam. Ya. Bayangin cari pancingan 12 malam. Setelah kena kail, udah kena. Iblis tinggal. Kalau udah kena kail, udah gak bisa ngapa-ngapain, istulit. Iblis cuma, kata iblis, taruh di tempat sampah, karena engkau udah jadi sampah. Suamimu udah tahu engkau selingkuh, istrimu udah tahu engkau selingkuh, keluargamu udah tahu engkau bukan sampah, engkau sampah. Iblis secara konstan 24 jam mancing kita. Dan dia tahu apa kelemahan kita. Dia tahu tombol mana yang harus dipencet untuk jatuhin kita. Iblis bilang, ayo. Gak ada yang lihat. Ayo. Engkau lagi di gym, olahraga. Ada cewek cantik depan saudara bilang, iblis bilang, lihat kan gak dosa. Terus tiba-tiba satu lift lagi. Pucuk dicinta ulang pun tiba. Kalau udah diginiin, kau dibuang sama dia. Baru dia godain lagi yang lain. Cepet nih. I hope saudara ngerti apa maksud saya. Bahwa, makasih mas pancingannya. Bahwa ketika kita kena, udah dicail, ikan begini nih. It's too late. Terlambat. Saudara lihat di YouTube, katak dalam pelajaran biologi, ditaruh dikasih air, ditutup baskom yang gede. Dan dikanyalahin api di bawah. Katak gak ngerasa apa-apa loh. Katak santai. Dia gak ngerasa panas karena udah dari awal. Santai. Dan tiba-tiba ketika dia sadar kok panas banget. It's too late. Terlambat. Dosa kayak begitu. Awalnya dibikin kita nyaman. Awalnya dibikin kita menyenangkan. Awalnya kita dibikin apa? Nyaman. Kenapa orang bohong? Karena terdesak, nggak ada yang tahu bohong, jadi pembohong.
Kenapa orang curi? Awalnya cuma karena ada kebutuhan. Tapi karena curinya nggak pernah ketahuan, curi terus. Kenapa orang selingkuh? Awalnya karena kilaf. Tapi lama-lama karena nggak ada yang tahu, bukan kilaf lagi. Iblis selalu menjebak kita. Ketika udah kena sama dia, it's too late. Keluarga udah hancur, pelayanan udah hancur, dan di situ cuman Yesus yang mau sama saudara. Bahkan keluargamu mungkin gak mau sama engkau. Lalu pertanyaannya, what to do? Ketika saya menginginkan, ketika saya lebih mendesire sesuatu daripada Tuhan. Apa yang harus saya lakukan? Ibrani 12 ayat yang kedua. Sama-sama kita baca. 3, 2, 1, ya. Kepada saudara, yang pertama bagaimana untuk saya bebas dari sesuatu yang menginginkan selebih daripada Tuhan. Yang pertama, fokus on God. Fokus sama Tuhan. Saudara ingat gak ketika saudara pertama kali belajar nyetir? Ingat? Saking fokusnya saudara begini. Saudara ada temanmu di mobil samping. Bro. You don't care karena saudara terlalu fokus. Ikut Tuhan kayak gitu. Satu properti terakhir. Ya saudara, saya bisa lebih mengerti lagi. Gak apa-apa jadi badut. Bagi pekerjaan Tuhan, I'm willing to doing anything. Bagi nama Tuhan, it's okay for me, gak apa-apa. Mau foto-foto aja. Gak apa-apa kok. Jangan belaga-belaga gini-gini nih. Udahlah, foto-foto aja, gak apa-apa. Saya rela kok. Bagi nama Tuhan dipermuliakan. Bukankah betul hidup kita kayak begini? Iblis setiap kali menawarkan kita uang, jabatan, cinta, ujian, bicara mengenai perut. Ada orang yang fokusnya duit terus. Tanpa dia sadar di ujungnya jurang, duit aja, jatuh. Ada orang yang fokusnya ambisi pekerjaan. Pokoknya lakukan apapun, haram, halal, sikat orang, injak orang, fitnah orang, bunuh orang, fine by me. Yang penting gue naik. Ada orang, ini biasa anak muda nih, udah tahu cowoknya bukan dari Tuhan. Udah tahu dia bukan anak Tuhan. Udah tahu pacaran sama dia, kerjaannya, lakukan hubungan suami istri dan sebagainya, ditampar, dipukul. Tapi karena udah diikat. Saya lakukan ini udah 7 kali nih. Masih ada 2 kali lagi. Instagram saya sudah penuh tadi saya lihat. Udah pada tag. Ada yang bilang, nih lihat pendeta gue rada gila gitu lagi gue pakai. Saya berusaha membuat khotbah saya relevan. Saya berusaha membuat saudara yang datang ke gereja bukan hanya feel good, but you feel God. Bukan hanya merasa enak, tapi engkau merasakan Tuhan. Fokus on God. Fokus sama Tuhan. Saya tahu nggak mudah untuk fokus sama firman ketika pendetanya begini, saya tahu. Tapi biar khotbah ini berbekas sama saudara. Kau ingat dengan baik, thank you. Yang pertama fokus on God. Yang kedua, ini kesukaan saya. God is better. God is better. Tuhan jauh lebih baik. Amin. Salah satu keputusan terbaik yang pernah saya lakukan dalam hidup ini, memutuskan jadi pendeta.
keputusan terbaik yang pernah saya lakuin. Salah satu hubungan terindah yang pernah saya alami, mengenal Yesus di gereja ini. Dan saya bangga menyebut diri saya sebagai follower of Jesus. Saya pengikut Yesus. Saya bangga sama Yesus saya. Dia segalanya bagi saya dan keluarga saya. God is better. Amos 5 ayat yang kedua mengatakan demikian. Satu ayat terakhir. Ayat yang keempat, 3, 2, 1, ya. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Bawa pesan pulang firman Tuhan ini. Jadilah kuat, jadilah percaya, jadilah beriman. Masa depan yang indah Tuhan sediakan bagi saudara dan saya. Yang punya surga, crazy in love with you. Kita kasih tepuk tangan.